Olahraga kini merupakan salah satu tren gaya hidup. Semakin banyak orang di perkotaan yang semakin menyadari betapa pentingnya kesehatan. Sebut saja acroyoga yang sedang digemari banyak kalangan. Olahraga yang berasal dari India ini mulai menjadi tren 2 tahun belakangan ini di Indonesia. Bahkan sejumlah selebritas seperti Titi DJ, Andin, Luna Maya, Raisa, Olla Ramlan, Pevita Pierce, dan Wanda Hamidah menekuni acroyoga. Acroyoga adalah salah satu jenis yoga yang mana setiap gerakan yang dilakukan mengandung unsur akrobatik dan tentu saja yoga. Bahkan acroyoga kerap disebut memadukan kinerja dan seni penyembuhan. Latihan yoga tipe ini membutuhkan rasa percaya yang tinggi satu sama lain karena memerlukan jalinan hubungan emosi dan batin yang kuat. Tidak hanya pasangan yang cocok melakukan latihan ini, tetapi juga orang tua dan anak juga bisa mengaplikasikannya. Saat berakroyoga, posisi yang di atas akan terasa seperti melayang, sementara yang di bawah berfungsi sebagai pendukung yang menahan beban partnernya untuk melakukan pose-pose yang artistik. Gerakan dalam acroyoga juga harus memfokuskan pada kontak mata. Untuk mengupas lebih lanjut mengenai acroyoga, di studio sudah ada instruktur acroyoga yaitu Mas Fajar Putra dan juga ini selebritas penggemar acroyoga, ini kita namakan Yogini begitu ya. Nah ini Mbak Wanda Hamidah, apa kabar Mbak dan Mas Fajar? Acroyoga, nah kita definisikan kalau memang secara harfiah akrobatik dan yoga, apakah betul itu unsur akrobatik juga blend in di dalam gerakan yoga itu sendiri begitu Mas Fajar? Ya betul, jadi acroyoga itu adalah penggabungan dari akrobat, yoga, dan juga ada terapi di dalamnya. Tapi seperti kita tahu juga akrobat ini juga kan merupakan cabang bagian dari senam begitu gerakannya. Betul. Apakah tadi saya begitu antusias melihat tadi gerakannya itu banyak sekali yang memang kelenturan tubuh diperlukan di utamanya begitu? Yang paling utama adalah kekuatan dari otot besar atau perut ya. Jadi otot utamanya tidak akan bisa terbang seperti yang dilihat kalau dia tidak menggunakan otot-otot besarnya tadi di badan. Gerakan tadi birdie tadi ya? Betul, jadi otot besarnya harus benar-benar aktif baru bisa melakukan acroyoga dengan baik. Itu paling utama. Artinya modal untuk bisa acro yoga ini sendiri memang base-nya harus tahu yoga sebelumnya atau orang yang mungkin sering berolahraga sehingga kelenturan otot sudah terbentuk yang begitu? paling sebaiknya selalu harus sudah biasa beryoga karena kata-kata yang digunakan dalam acroyoga tentunya menggunakan kata-kata yang biasa kita kenal di yoga. Jadi sebaiknya seperti aktifkan kaki, aktifkan perut. Kalau misalnya tidak pernah beryoga kan pasti akan berpikir seperti apa sih aktifkan kaki, aktifkan perut gitu. Nah sebaiknya harus yang sudah biasa beryoga baru melakukan acroyoga. Oke, nah ini yang sudah bertahun-tahun menekuni yoga, saya tahu dulu dari Bikram dan lainnya nih Mbak Wanda nih paling hobi atau mungkin memfavoritkan yoga sebagai olahraga begitu? Iya, karena ya kalau dulu masih banyak olahraga tim ya. Betul. Kalau sekarang kayaknya yoga lebih cocok karena waktunya juga lebih fleksibel dan sebetulnya untuk alasan kesehatan dan saya pengen bugar tapi agak khawatir juga kalau olahraga berat akan membentuk muscle yang seperti laki-laki gitu. Tapi terinspirasi dari para yogini sebelumnya kok ngelihat selebritis Hollywood gitu yang kok badannya kayak Gwyneth Paltrow, Madonna dan lain-lain bagus sekali dan mereka gaya hidup sehat dan ternyata olahraganya yoga. Tapi terlihat ya Mbak Wanda ini ramping tapi tone muscle-nya itu dari tangan begitu terlihat ya. Nah tone muscle karena itu rajin berolahraga. Betul, tapi tidak begitu terlihat seperti mungkin orang-orang yang sering melakukan gym begitu ya. Ototnya panjang ya dalam yoga. Tapi ini ototnya lebih halus. Lebih halus, jadi lean ya. Lebih perempuan. Persiapan mungkin kalau tadi kita katakan acroyoga ini mungkin bisa dibilang advance yoga begitu setelah ada mungkin Mbak Wanda sudah bertahun-tahun melakukan Bikram yoga, basic yoga begitu? Ya, jadi sebenarnya kalau dilihat memang dari gerakannya terlihat seram ya, terlihat baru lihat kayak saya nggak bisa deh. Tapi sebenarnya kalau sudah dilakukan dengan adanya kepercayaan, adanya komunikasi, lalu memang sudah aktif otot-otot di badannya pasti bisa melakukan. Nah ini kan biasanya olahraga berpasangan. Tadi ada mungkin stepnya ada base tadi sebagai penyangga yang utama di bawah ya. Fondasi utama dan juga ada flyer begitu tadi yang kedua dan ada supporter sebagai spotter boleh digunakan menjaga, untuk menjaga. Kalau pertama kali biasanya sebaiknya pakai spotter dulu, baru nanti lama-kelamaan dengan berjalannya waktu baru boleh tanpa spotter. Kalau seperti Mbak Wanda sudah tidak perlu lagi spotter. Nah, kalau Mbak Wanda ini sebenarnya dari peralihan yoga
yoga yang biasa, lalu memutuskan untuk acro yoga ini berapa tahun sih, Mbak? Acro yoga kan baru dipopulerkan oleh guru saya Fajar ini gitu. Sebelumnya memang di Indonesia atau di Jakarta belum populer waktu itu. Jadi selama 10 tahun terakhir memang saya rutin yoga seminggu atau 2 minggu, 2 kali seminggu gitu. Tapi kemudian kita lebih excited lagi ketika Fajar mengajarkan acro yoga, lebih tertarik lagi. Wih, kita lihat kok sesuatu karena yoga ini challenging gitu ya, tantangannya yang kita rasa gerakan-gerakan yang mustahil untuk dilakukan, oh ternyata kok saya bisa ya, dan rasa bisa itu membawa kepercayaan diri yang lebih lagi. Oh kalau dia bisa berarti saya bisa, kalau dia bisa berarti saya bisa, dan akhirnya selalu tertantang untuk melakukan gerakan yang baru, melakukan gerakan yang baru setiap latihan gitu. Kalau diibaratkan kalau laki-laki ini menyukai bola, begitu bola masuk ke gawang gol itu rasanya aduh puas banget. Ini sama seperti yoga ketika sudah melakukan mendapatkan pose itu, mendapatkan postur yang kita berikan untuk hari itu, rasanya juga benar-benar ada kepuasan. Baik, kita masih akan mengupas gerakan yoga nanti seperti apa, dan juga ini harus ada praktisnya begitu, Mbak. Kami akan kembali sesaat lagi, tetaplah di Dialog Jurnal Siang.